Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Denis Murti Channel. Di konten kali ini aku ingin mengenalkan pahlawan yang gugur di Kresek ya, Kresek Wungu, Madiun, Jawa Timur. Ikuti terus videonya ya dulur. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ingat nontonnya, kalau bisa jangan di skip biar tahu sejarahnya di pahlawan yang gugur di Kresek ini ya. Iya dulur, ini kebetulan cuacanya lagi sedang hujan ya, tapi alhamdulillah cuma gerimis. Monumen ini didirikan untuk mengingat aksi pembantaian yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948. Ini namanya Monumen Kresek ya dulur. Monumen yang terletak di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini juga menjadi saksi bisu kekejaman PKI kala itu. Sebab kabarnya di sekitar monumen inilah jenazah sejumlah tokoh dibantai PKI dimakamkan dalam satu lubang ini ya. Dalam satu lubang ini ada daftarnya nama-nama yang dikubur di sini ya. Dalam satu lubang ada 17 pahlawan. Ini gambaran dibuat seperti ini monumennya ya. Ini nguburnya satu kali sekaligus dalam satu lubang ya. Wisata Monumen Kresek ini wisata sejarah yang wajib diketahui anak-anak cucu kita nantinya ya. Jadi misalkan dulur-dulur kalau keluar kota melewati Madiun, alangkah baiknya untuk mengunjungi Monumen Kresek ini ya, untuk mengetahui sejarahnya, untuk mengenang para pahlawan yang dibantai di Desa Kresek ini ya. Di tempat ini pula biasanya anak-anak SD, SMP, atau SMA itu biasanya mengadakan perkemahan di sini ya. Kalau ada acara sekolah itu, kalau ada kemah itu di sini, di lapangan ini. Oke dulur-dulur, simak terus videonya, jangan di skip ya. Ini saya ajak naik ke atas, ada patung lagi, patung besar yang menjadi ikon Monumen Kresek. Kebetulan ini hujan, gerimis. Di sini ada kolam ikan. Nah, nanti kita naik di sini ya. Oke dulur-dulur, ayo ikuti terus. Ini sekarang aku mau naik ke puncak yang lebih tinggi. Mungkin ada sebagian ya dulur-dulur yang sudah pernah ke sini. Ini untuk mengenang lagi. Kalau ada yang kangen dengan tempat ini, wisata Monumen Kresek ini ya, untuk mengobati rasa kangennya yang belum sempat kesini lagi. Nah sekarang kita sudah berada di atas. Banyak wisata ya, banyak itu tempat-tempat permainan, ada warung-warung itu untuk singgah jika lapar, jika haus. Nah kita naik terus. Nah pahlawan kita itu ada yang di atas tuh ya. Nah di sana banyak tempat permainan anak-anak. Yuk kita lanjut naik terus. Mungkin kalau tidak hujan ini cuacanya enak ya dulur-dulur, sangat cerah. Pas ini tanggal 10 November ini Hari Pahlawan. Semoga hujan ini bukan
bukan hanya mendatangkan basah ya teman-teman, tapi juga mendatangkan berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ikon monumen ini adalah patung besar yang terdapat di puncak bukit ya. Nah, itu sudah kelihatan. Patung ini menggambarkan seorang gembong PKI musuh yang sedang mengayunkan pedangnya ke seorang lelaki tua yang nampak pasrah dan ikhlas ya. Sambil melihat, kita bayangkan ya dulur-dulur, coba kalau kita berada di zaman kala itu ya, pasti ngeri sekali. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di tahun 2021 sehingga kita merasakan kemerdekaannya dan hanya bisa mengenangnya ya, untuk menghormati jasa pahlawan kita. Kita harus bersyukur karena kita berada di zaman enak-enaknya ya, tidak merasakan bagaimana pilunya zaman dulu, banyak peperangan, banyak PKI. Monumen keganasan PKI ini kita persembahkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kebrutalan dan kekejaman musuh-musuh Pancasila dan perjuangan bangsa tak terasakan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kresek 10 Juni 1991. Oh, ini dibuatnya tahun 91 ya, bulan 6 tanggal 10. Nah, ini patung-patung relief yang menggambarkan pahlawan-pahlawan dulu dan pembantaian ya, kekejaman PKI dulu dalam membantai tokoh-tokoh ulama yang ada di Madiun. Ini gambarannya ya dulur-dulur. Sungguh ngeri sekali jika kita ada di masa itu ya. Alhamdulillah sekarang kita tinggal merasakan kemerdekaannya. Pada waktu itu, para anggota TNI dan pamong desa dibantai dan disiksa dengan biadab oleh PKI pada tahun 1948 ya. Kolonel Marhadi adalah prajurit TNI berpangkat tertinggi yang gugur dalam pertempuran desa Kresek ini. Namanya lalu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Madiun, dan didirikan pula patungnya di alun-alun Kota Madiun sebagai bentuk penghormatan. Yang patungnya itu yang di alun-alun itu ya, dulur-dulur. Nah, itu Kolonel Marhadi, prajurit TNI yang berpangkat tertinggi. Yang belum tahu alun-alun Madiun silahkan singgah, dan di sana ada patungnya ya, dulur-dulur.
terdapat juga 5 patung anak, yaitu ya teman-teman, terlihat ada patung 5 anak. Karena cuacanya sedang hujan, jadi agak sepi pengunjung ya dulur-dulur. Biasanya ini ramai, apalagi kalau di hari Minggu itu ramai. Kalau hari-hari biasa begini ya nggak terlalu ramai, tapi tetap ada pengunjungnya. Karena ini hujan, jadi ya sedikit, hanya 1-2 saja pengunjung. Kita singgah dulu di sini, dan di sini terdapat tulisan, akan saya bacakan ya dulur-dulur. Tulisan ini adalah profil Monumen Kresek. Bangunan Monumen Kresek merupakan monumen yang menggambarkan keganasan PKI di Madiun tahun 1948, menjadikan peristiwa pembantaian dan pemberontakan yang dibangun dari tahun 1987 selesai tahun 1991 di atas tanah seluas 3,3 hektar terletak 8 km ke arah timur kota Madiun, tepatnya di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Bangunan patung paling atas adalah patung Muso membawa pedang yang ingin memenggal kepala seorang kiai yang dikenal dengan nama Husen. Kiai Husen adalah seorang kiai yang arif dan bijak. Beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Madiun tahun 1948. Di sebelah barat bangunan patung Muso ada bangunan relief yang menggambarkan proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI sekaligus penumpasan terhadap PKI dilakukan oleh Divisi Siliwangi dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Divisi Jawa Timur dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Nah, nomor 4, di sebelah timur bangunan patung Muso ada bangunan patung anak-anak korban PKI yang menuntut bela kepada pemerintah Republik Indonesia agar menumpas kegiatan PKI di kota Madiun. Undak-undak masuk monumen masing-masing berjumlah 17, berjumlah 8 dan berjumlah 45 menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di dekat pintu masuk sebelah selatan juga terdapat prasasti batu ukiran nama-nama prajurit TNI, Polri, Pamong Praja, tokoh masyarakat dan guru yang menjadi korban keganasan PKI. Di depan prasasti ukiran nama-nama korban juga terdapat sumur tempat pembuangan korban keganasan PKI yang telah ditutupi dan dibuat relief korban-korban di atasnya. Pendopo di area Monumen Kresek merupakan bekas rumah penduduk atau warga yang dijadikan markas PKI sebagai ajang pembantaian para korban keganasan PKI. Monumen Kresek merupakan kenangan pahit yang ditimbulkan oleh PKI yang tidak boleh
terlupakan dan harus diingat oleh generasi muda bangsa dalam memperjuangkan tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping sebagai pengenalan anak sekolah untuk mengenang kejadian waktu itu, Monumen Kresek sekarang dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi masyarakat sebagai tempat rekreasi dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mainan anak, balai pertemuan atau pendopo, dan kios masakan kuliner. Ini peraturan dan tata tertib pengunjung di Monumen Kresek ya, dulur-dulur. Jika berkunjung, patuhi peraturan yang sudah tertulis di sini ya, untuk menjaga kelestariannya. Oke, sedulur semuanya, semoga video saya ini sangat bermanfaat bagi dulur-dulur semuanya ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya ya. Terima kasih.